Halo, selamat pagi saudara. Selamat datang di segmen Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo. Hari ini kita akan membahas mengenai Karya Kreatif Indonesia. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia juga melibatkan lebih dari 1.000 UMKM seluruh Indonesia dan mengusung tema sinergi dan inovasi, kunci penguatan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia agar UMKM bisa naik kelas? Langsung saja kita bahas bersama dengan Pak Agung Kurniawan, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Halo Pak, selamat pagi. Selamat datang di Kompas Bisnis. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Baik. Oke, puji Tuhan sehat Pak Agung ya. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM naik kelas, kita pengen paham lebih, mengerti lagi nih Pak. Sebenarnya naik kelas itu definisinya seperti apa sih Pak dari Bank Indonesia? Ya. Jadi UMKM naik kelas itu menurut hemat kami adalah UMKM yang telah memiliki kemampuan tadi. Pertama kelembagaannya setelah kuat, mungkin memiliki secara hukum juga memiliki kelembagaan yang sudah jejak gitu ya. Kemudian setelah itu harapannya adalah dia bisa meningkatkan kualitas produknya sehingga daya saingnya meningkat. Nah kemudian terkait dengan setelah kelembagaannya kuat, naik kelas tadi apabila kemudian dia juga meningkatkan kemampuan digitalisasinya. Jadi digitalisasi pertama adalah dia bisa memiliki fasilitas untuk memanfaatkan KRIS sebagai salah satunya media pembayaran. Kemudian juga digitalisasi dia terhubung dengan marketplace, e-commerce gitu ya. Dan itu kan aslinya pasarnya tidak bisa hanya dalam lokal, mungkin juga secara nasional bisa terjangkau dan bahkan ada e-commerce yang juga bisa sampai dengan internasional. Nah setelah tadi akses pasarnya meningkat, juga digitalisasinya ada dan juga harapannya sebagian juga menerapkan yang berkelanjutan. Artinya menerapkan ekonomi sirkuler gitu ya, paling nggak secara bertahap gitu yang kita dorong. Dan tentunya tadi untuk melakukan seperti itu Bank Indonesia tidak bisa sendiri. Tadi ibaratnya kita berlari, kita hanya sendirian, tentunya hanya misalnya tahap awal kuatnya 5 kilo. Tapi kalau kita bersama kementerian lembaga, bisa larinya bisa mungkin half marathon begitu ya. Jadi bisa menjangkau yang lebih luas, dampaknya lebih besar kalau bersinergi dan kolaborasi tadi. Tadi ada 3 poin, kelembagaan, digitalisasi, dan juga berkelanjutan ya Pak. Nah, saya lihat ini Bank Indonesia berarti sangat mendorong sekali bagaimana kemudian UMKM ini bisa naik kelas, salah satunya tentu dengan menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak menurut Bank Indonesia peran UMKM ini dalam perekonomian Indonesia? Ya, UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional kita. Dari sisi jumlahnya ada sekitar 65 juta. Dengan 65 juta tadi kontribusi UMKM terhadap PDB itu mencapai sekitar hampir 61%, jadi cukup signifikan dan juga menyerap lapangan kerja. Jadi secara jumlah pelaku 65 juta tadi mungkin hampir sekitar 99% jumlah pelaku. Dan ini komposisinya paling banyak adalah segmen mikro, kemudian kecil dan menengah. Jadi kayak seperti piramid seperti itu bentuknya. Dan harapannya tadi yang mikro kita dorong menjadi kecil bisa naik lagi menjadi yang menengah. Jadi memang harapannya seperti itu. Dan ini tadi merupakan harus ada komitmen semua pihak, kementerian lembaga, juga akademisi untuk sama-sama tadi dan juga dunia usaha tentunya. Karena UMKM itu akan lebih cepat berkembang, tadi sudah digitalisasi, kemudian sudah akses pasarnya, akses pembiayaannya dan harapannya juga terhubung dalam rantai pasok baik domestik maupun global. Oke, Pak Agung tadi juga sempat menyinggung ini soal peran UMKM menyerap lapangan pekerjaan. Betul. Kita tahu ini sangat diperlukan ya untuk perekonomian Indonesia. Banyak mungkin yang pengen mulai nih Pak untuk membuka UMKM, tapi kalau dari Bank Indonesia sendiri saat berinteraksi dengan UMKM yang ada, sebenarnya keresahan mereka saat merintis UMKM itu seperti apa sih Pak? Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih saat untuk merintis usahanya. Yang sering banyak beberapa pihak itu menafsirkan bahwa nomor satu harus ada modal dulu. Nah sebetulnya menurut hemat kami modal itu adalah nomor kesekian. Yang pertama adalah tadi kelembagaannya, kemudian bagaimana menjaga mutu,
Karena dengan mutu tadi kan bisa secara konsisten memenuhi demand daripada buyer-buyernya. Dan dan itu bisa saja secara kuantitas dengan kelembagaan tadi kan dia bisa bersinergi dengan UMKM lainnya gitu ya, untuk sama-sama memenuhi demand tadi secara bersama-sama, bergotong royong. Tapi tentunya harus ada standar ya, karena tentunya itu yang harus dijaga gitu. Oke, ada standar-standar yang harus dipenuhi, dan tentunya konsistensi ini juga kualitas gitu ya. Dan kalau kualitas terjaga, dayanya sudah kuat, tentunya tadi tinggal adalah mengembangkan sayap lebih tinggi lagi. Dan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu seperti apa, Pak, sampai akhirnya mereka bisa mandiri begitu dan memamerkan produknya di acara ini? Ya, tentunya untuk melakukan pembinaan itu Bank Indonesia juga kerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga, akademisi untuk melakukan pendampingan. Jadi memang kuncinya itu tidak hanya tidak hanya satu arah ya, tapi benar-benar mendampingi. Dengan mendampingi tadi akan bisa menjaga percepatan ataupun kecepatan mereka dalam melakukan tadi peningkatan kualitas, kemudian kelembagaannya, kemudian untuk go digital, go global, seperti itu. Jadi memang ini bukan pekerjaan membalik telapak tangan, tapi memang harus secara konsisten dilakukan dan secara sinergi. Oke, secara rinci gitu ya Pak, soal digitalisasi go digital itu, peran Bank Indonesia seperti apa? Ya tadi kami pertama adalah dari sisi UMKM-nya kita kasih pelatihan bagaimana untuk menggunakan kris sebagai alat pembayaran, menggunakan harus memahami melek dengan sistem pembayaran di perbankan. Kan nggak hanya cuma kris, bagaimana dengan transfer, dengan clearing, dengan ALC dan lain sebagainya. Nah setelah itu mereka kita dorong juga untuk dengan akses ke agregator, ke marketplace gitu kan. Dan di situ tentunya kan nggak cuma sekedar yang penting produknya sudah difoto, kemudian ada listnya, tapi juga kita ajarin bagaimana cara mengemasnya, karena ini penting gitu ya, untuk tadi menjaga kualitas, kemudian diterima buyer yang lebih luas itu dengan cara seperti itu. Digital juga go ekspor nih Pak. Nah, go ekspor sendiri banyak standar-standar yang harus dipenuhi dan nggak cuma dari Bank Indonesia doang yang berkontribusi. Sinergi seperti apa yang diciptakan Bank Indonesia dengan misalnya kementerian lain untuk kemudian UMKM ini kita bisa lolos nih Pak ke mancanegara? Ya, salah satunya ini mungkin para pemirsa mungkin bisa tadi ya hadir di KKI sini. Di sini ada ruang-ruang konsultasi, ruang-ruang interaksi yang dapat dimanfaatkan oleh para UMKM untuk berkonsultasi tadi mengenai bagaimana untuk go ekspor, bagaimana mendaftarkan hakinya, juga bagaimana mereka terhubung dengan para buyer gitu ya. Manfaatlah kesempatan ini untuk tadi langsung berkonsultasi dengan para ahlinya. Dan di sini juga hadir tidak hanya tadi untuk haki dengan Kementerian Hukum, juga misalnya kopi ada indikator geografisnya untuk tadi memastikan ternyata kopi ini asalnya dari mana, ternyata bisa dipatenkan, dan ini sedang didorong oleh rekan-rekan di Kementerian Hukum. Dan juga di sini ada juga Kementerian Perdagangan. Jadi di sini lengkap. Untuk perbankan juga lengkap, untuk yang lembaga keuangan non bank juga ada. Jadi paket lengkap ini KKI ini. Oke, menarik sekali KKI ini Pak, dan saya ingin lebih paham lagi lebih dalam mengenai apa aja sih inovasi dan fitur yang ada di sini. Tapi kita tahan sebentar, boleh dijawab usai jeda. Tetap di Kompas Bisnis, saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo, saudara, dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ada Bapak Agung Kurniawan. Kita lanjutkan perbincangan kita lebih dalam lagi nih soal karya kreatif Indonesia. Saya ingin menyentuh bagian inovasi yang sebenarnya dilakukan oleh Bank Indonesia, tentu bersinergi dengan kementerian lain untuk membuka pameran seperti ini. Apa sih Pak yang menjadi baru di kesempatan kali ini? Ya, pertama mengenai kebaruan dari jumlah peserta UMKM-nya tahun lalu itu hanya sekitar di bawah hampir 300. Sekarang hampir tadi 362 UMKM yang hadir secara offline. Kemudian yang secara online itu ada sekitar 1.100. Dan semuanya itu adalah harus yang UMKM lulus kurasi. Jadi
memastikan yang hadir di sini maupun secara online tadi sudah lulus uji kualitas. Karena kami ingin membawa mereka untuk tadi global. Jadi tidak hanya katakanlah untuk pemasaran di domestik tapi juga di luar. Jadi kalau nanti Mbak Renata keliling belanja-belanja gitu ya, akan terlihat bahwa sebenarnya kualitas produk dari UMKM itu, dari wastra, kopi, teh, coklat dan sebagainya yang ada di sini tidak kalah dengan apa yang ada di luar sana. Bapak sempat jelaskan juga mengenai ada nih sebuah booth yang bisa menjadi tempat konsultasi baik itu dari buyer-buyer yang memang tertarik dengan produk kita. Ini gimana Pak alurnya supaya lebih smooth gitu, mereka yang memang tertarik sekali dengan produk Indonesia. Jadi kepada para UMKM tadi yang ingin konsultasi mengenai akses pasar, di sini ada ruang interaksi konsultasi dengan para buyer-buyer. Dan sehingga bisa langsung B2B gitu ya. Sebetulnya mereka konsultasikan dengan apa yang ada, kelemahannya seperti apa yang diharapkan buyer di beberapa negara. Makanya kita juga melibatkan juga di sini tadi ada hampir sekitar 10 sampai 15 kedutaan besar yang juga kami undang. Karena tujuannya ini memang tadi mendorong pasar nggak hanya domestik juga ke global. Dan juga tadi konsultasi lain mengenai akses pembiayaan. Mungkin mereka selama ini bagaimana sih supaya dapat pembiayaan dari bank, syaratnya apa saja, dokumen-dokumennya yang lengkap itu seperti apa gitu ya. Nah itu juga seperti supaya lebih pas dengan kebutuhannya. Karena tadi beda segmen UMKM tentunya beda kebutuhan pembiayaan juga. Dan juga ya hal lain tadi mengenai kebaruan yang ada di KKI ini adalah tadi jumlah kementerian lembaga yang terlibat. Tahun kemarin itu hanya belasan, sekarang 24. Dan itu aktivasinya banyak hal yang baru juga. Mulai ada green tahun lalu belum masif ya, tapi khusus tahun ini ada Green Island juga. Jadi para pemirsa nanti yang hadir bisa di bagian bagian yang di sebelah Cangkir Nusantara itu ada Green Island. Di sana bisa melakukan berbagai aktivitas, melihat pameran mengenai circular economy, bagaimana serat nanas itu bisa dijadikan menjadi kain. Terus kemudian ada bagaimana pemanfaatan sampah itu menjadi nilai adalah dengan BSF. Paket lengkap sekali ya, berarti bisa langsung beli di sini, baik itu dari buyer luar negeri dan kita nih juga masyarakat gitu ya yang memang pengen lihat-lihat baju. Tapi yang kita lihat kan di sini Pak, baju-baju aja nih, wastra nih. Nah, sebenarnya apa aja sih Pak yang disajikan di KKI ini selain wastra-wastra yang ada di sini? Ya, sebetulnya untuk tahun ini juga ada kebaruan adalah tahun lalu kan mungkin hanya wastra, batik gitu ya. Tahun ini adalah untuk kami juga menyasar segmen generasi muda. Sehingga kami juga ada tahun ini ada pengembangan untuk ready to wear. Jadi ini yang sesuai dengan selera tren anak muda. Itu yang kita juga tambahkan untuk tahun ini. Jadi kebaruannya salah satunya itu. Oke, berarti selain wastra ada kuliner. Ada kuliner, juga bisa katakanlah experience mengenai kopi terbaik, kemudian ada teh terbaik dan juga ada coklat. Jadi silahkan untuk mencicipi teh, kopi dan coklat terbaik dari seluruh penjuru tanah air. Sempat disinggung mengenai ekonomi berkelanjutan juga circular ekonomi yang bisa disaksikan oleh masyarakat. Nah sebenarnya Pak, kalau dari peran Bank Indonesia sendiri kan ini tentu kalau mau menembus market luar negeri tentu ada standar-standar yang harus dipenuhi ya Pak. Betul. Nah berbicara tentang berkelanjutan itu berarti dari UMKM yang kecil itu kemudian mengembangkannya sampai bisa memenuhi standar itu seperti apa Pak? Ya, tentunya itu ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Mulai dari eco-adapter, eco-friendly, dan nanti yang sampai dengan advance gitu ya. Karena tujuannya tadi beberapa buyer di luar negeri sana itu sudah mensyaratkan agar mereka itu adalah mendapat sertifikat hijau gitu ya. Dan ini yang kita tentunya berkolaborasi dengan kementerian terkait tadi mengusahakan nggak cuman produknya itu berkualitas, tapi juga berkesinambungan. Jadi ada beberapa segmen pasar di luar negeri sana yang mengharapkan persyaratan tersebut. Nah, dengan fasilitasi ini harapannya lebih banyak lagi UMKM kita yang nembus ke berbagai pasar di luar negeri sana. Peningkatan kualitas, kapasitas itu juga ya Pak. Nah, kalau di KKI ini selain pameran, ada nggak sih Pak yang bisa meningkatkan kapasitas itu secara langsung gitu? Ya, tentunya juga ada banyak aktivasi. Aktivasi tadi juga mengenai kita bersinergi dengan Kementerian Pariwisata, mendorong bagaimana itu desa wisata bisa berkontribusi lebih
tinggi lagi, berkontribusi dengan mengenai dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi tadi untuk mendorong pengembangan UMKM hingga ke desa-desa gitu ya. Bagaimana dengan juga mendorong koperasi menjadi lebih maju lagi, terus kemudian untuk bagaimana mendorong pembiayaan hijau, pembiayaan ekonomi sirkuler, dan juga aktivasi hasil-hasil lain. Jadi banyaklah ini ya, paket komplit. Kayak sinergi, inovasi, ekonomi berkelanjutan, semuanya checklist ya Pak? Checklist. Ada semuanya. Dan tentu yang masuk gratis, masuknya gratis. Jadi tinggal datang, lihat-lihat, udah bisa langsung milih. Yeah. Bisa dicobain nggak sih Pak? Ini wastranya kan banyak banget ya Pak? Dan ada yang ready to wear juga kan? Yeah. Jadi pasar remaja atau mereka yang anak-anak muda gitu ya bisa langsung milih dan nggak perlu dijahit lagi gitu. Iya, dan misalnya, aduh, habis belanja kok, lapar nih, ada berbagai snack di Arena Nusantara. Jadi makanan-makanan ringan, kemudian makanan-makanan tradisional terbaik dari seluruh daerah tersedia. Ada semua ya Pak? Ada semua. Ada selain gratis nih Pak, mungkin dari segi harga-harga diskon atau mungkin ada promo mungkin Pak kalau di sini? Kalau itu tentunya B2B, tapi dari kami mendorong agar semua peserta pameran ini menampilkan hanya menjual dengan harga produksi. Oke, 1.000 baik itu online maupun offline. Kalau offline berarti di sini ada berapa Pak? Offline-nya ada sekitar 362 dan kemudian online-nya ada 1.100. Kalau online sih bisa santai ya, tapi kalau ini siapa cepat dia dapat. Oke, ada ratusan UMKM di sini, gratis masuknya, tinggal pilih mau yang mana yang suka ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agung atas kesempatannya. Dan itu dia tadi saudara wawancara kami bersama dengan Pak Agung Kurniawan, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Jadi ada beragam strategi saudara yang sudah didorong oleh Bank Indonesia dan tentunya diperlukan sinergi bersama dengan kementerian terkait untuk mendorong digitalisasi dan juga memperluas market sampai mancanegara. Dan tentunya acara Karya Kreatif Indonesia ini akan terus digelar sampai tanggal 10. Ini menjadi pengingat bahwa diperlukan sinergi dan inovasi untuk mendorong UMKM kita supaya bisa naik kelas. Saya Renata Panggalo, demikian Kompas Bisnis dan tetap saksikan Sapa Indonesia Pagi karena masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda.